Mari Bapak Ibu saya sambut sekalian untuk bangkit berdiri sejenak kita menghampiri Tuhan. Sekali lagi kita berdoa supaya Tuhan membuka pikiran untuk terima firman-Nya, hati siap untuk ditumbuhi kebenaran itu. Bapak Surgawi, terima kasih buat sore ini. Kami menyadari bahwa setiap daripada kami di dalam perjalanan hidup ini, secara fisik kami bisa lihat, secara fakta penglihatan kami terbatas. Apalagi menilai sesuatu yang jauh ke depan. Dengan ilmu kami tidak dapat menjangkau dengan kepastian, kendati pun ada ilmu pasti. Sesuatu yang diprediksi dengan kajian ilmu masih seringkali meleset. Hanya satu kami membutuhkan, seorang pendiri, pencipta, dan penanggung jawab, itulah Tuhan kami. Engkau yang memulai, Engkau yang meneruskannya. Rancanganmu sempurna sampai akhir. Karena itu kami datang ke hadapan-Mu. Kami mohon Engkau berbicara bagi kami sore ini. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapan-Mu terus bekerja, Roh-Mu bergerak. Bukakan pengertian baru bagi kami. Keterbukaan jalan yang kami jalani. Sehingga tujuan kami menjadi kepastian. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk kesiapan semua yang ada ini. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau persiapkan mereka, maupun mereka yang tidak sempat hadir bersama kami oleh karena satu dan lain hal, yang sedang beristirahat atau yang sedang dirawat di rumah sakit. Bapak, saat firman diberitakan dan mereka mengikuti seksama, jamah hati mereka, kuasa-Mu bekerja. Berikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, seturut dengan itulah ada jawaban. Demikian mereka yang mengambil keputusan untuk mengikuti secara online service dimanapun keberadaan mereka, di dalam kota, luar pulau dan luar negeri. Allah yang kami sembah tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, selalu memberkati pada saat mereka on service di dalam ibadah ini. Demikian mereka yang sedang berpergian karena pelayanan dan berlibur, atau satu dan hal yang saat ini sedang berada di luar kota, Tuhan juga menjangkau mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Dan hamba juga berdoa untuk seluruh kelengkapan ibadah sore hari ini. Pemusik, pemuji, dancer, usher, counselor, operator sound system, multimedia, lighting, parkiran, dan juga keamanan. Sekolah minggu, Tuhan berkati kami semua sebagai alat-Mu di dalam kemuliaan-Mu. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu lihat kiri kanan, senyum dan bilang sama sampingmu, senang saya bisa duduk berdampingan dengan Anda, orang-orang yang diberkati dan siap jadi berkat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Saya sambut buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini. Ada yang kali pertama hadir, Bapak Ibu bisa lambaikan tangan. Senang saya lihat tanganmu. Yes, 1, 2, 3. Tuhan berkati Anda jujur dan rendah hati menyatakan Anda memang kali pertama hadir. Dan doa saya kepada Tuhan buat Anda diberkati sebagai orang yang pertama bersama kami. Ya. Dan Anda bukan orang asing bersama kami. Anda ada kawan sewarga dari kerajaan Allah. Tentu pastikan tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan berjumpa dengan Anda dan akan membagikan visi misi gereja di mana kita beribadah. Tentu kami juga ingin ambil bagian jikalau Bapak Ibu punya pergumulan untuk bersyafaat di dalam setiap doa kami di dalam persekutuan. Dan demikian juga saya menyapa atau bertanya, adakah yang ulang tahun sepanjang 1 minggu bulan Oktober yang belum saya doakan? Kalau ada boleh lambaikan tangan. Saya akan doa berkat pastoral. Ada?
Jangan malu-malu Bapak Ibu ya, bukan kebetulan ayah. 1, 2, 3 masih ada? Oke. Nah Bapak Ibu untuk yang kali pertama hadir atau yang berulang tahun, saya sambut untuk bangkit berdiri. Semua jemaat Tuhan mari arahkan tangan, kita akan berdoa buat mereka. Yang kali pertama hadir dan yang berulang tahun, mari kita hampiri Tuhan. Bapak Surgawi, hamba berdoa pertama untuk mereka yang kali pertama ada di tempat ini. Yang pasti mereka bukan kebetulan dan mereka ada di sini, ada pekerjaan Tuhan yang membawa mereka bersama kami di sini. Tentulah Tuhan ingin berbicara kepada mereka sesuatu seturut dengan kebutuhan mereka. Lepas dari tempat ini mereka sudah membawa sebuah terobosan baru. Jalan mereka sudah ada kepastian, sukacita memenuhi mereka. Demikian mereka yang berulang tahun pada bulan Oktober atau sepekan ini yang belum hamba doakan, hamba berdoa dari mimbar ini. Bahwa di sini atau di rumah mereka sepakat dengan hambamu, maka surga terbuka. Apa yang menjadi rencana kehidupan Tuhan berikan yang belum terbuka, terbukalah. Kesehatan, kesanggupan dan menjalaninya. Sehingga hidup ke depan mereka senantiasa menjadi saksi Tuhan. Amin. Kiri kanan salam happy birthday, not happy new year. Ya. Oh ya memang dari tadi sudah turun, terima kasih untuk PW. Hanya satu brother Tyson yang boleh temani saya. Bapak Ibu langsung kita sama-sama untuk membuka Alkitab yang mana isinya adalah firman Tuhan. Bapak Ibu hari ini tanggal 3 ya? 3 atau 2? 2 November memasuki bulan kedua terakhir tahun 2025. Ya rasanya bentar lagi kita akan masuk Desember. Jingle bell, jingle bell. Berapa hari lagi depan udah berubah tuh. Ya kita memang bunglon. Ubah-ubah terus. Saya lihat ini dia ligo, nanti hijau, putih, merah. Ya tidak apa-apa. Anak saya bilang, "Pak, dunia itu memang kejam." Ya saya nggak gunakan diksi kejam. Saya bilang dunia itu ya penuh kepalsuan. Ya, seorang sahabat saya, dunia ini panggung mainan. Begitu. Oh, sandiwara. Sandiwara nggak ada yang jujur ya? Iyalah, ya kan? Usia 16 tahun, jatuh cinta, kejar-kejaran, nggak diizinkan orang tua, lari, nikah, usia muda, punya anak, bahagia kelihatannya. Ibu-ibu kesemsem, anak-anak muda, pengen gua kasih seperti dia. Kalau nggak diizinkan papi mami, ciao. Ending filmnya bahagia, Anda tertipu dengan dunia yang jahat. Ya dibayar mereka, ya dibuat bagus-bagus lah. Belum pernah saya lihat orang yang nikah tanpa persetujuan orang tua. Awalnya bahagia, tapi ujungnya bahaya. Kasih tahu samping kiri, harus engkau tahu. Kalau mau tahu, datang. Here I am. Wah, ini aku orangnya, anak-anak muda. Penting, nggak ada endorse loh, bayar nanti. Saya nggak dikasih tahu juga. Tahu-tahu ada acara. Tapi saya doakan. Saya tahu Tuhan sedang buat sesuatu dalam kehidupan kita buat anak-anak muda. Nah, memasuki bulan atau caul yang ketiga, Bapak Ibu mesti ingat kembali tema kita caul yang ketiga mengakhiri tahun 2025 itu adalah apa? Iman Abraham hidup menjadi apa? Iman Abraham hidup menjadi apa? Iman Abraham hidup menjadi berkat. Kenapa? Tahun 2025, perhatikan baik-baik, sore ini saya sudah 3 kali khotbah, topik yang sama, jam ke jam, waduh nggak enak. Jam per jam, kalau jam ke jam kan jadi jamnya nggak enak banget ya. Jam per jam Tuhan terus berbicara, pada endingnya ibadah sore ini, saya klik ada sesuatu. Dan saya akan berlabuh, mendarat, mengikat dan kemudian saya akan impartasikan. Tapi kalau Bapak Ibu lalai sedikit menangkap, nggak dapat apa-apa. Tapi saya mau katakan pada Bapak Ibu, ada yang 3 kali ibadah ikutin terus, terutama yang di atas ini atau operator. Jadi 3 kali dia dengar, jangan
meramkan mata. Jangan bosan, dengerin kalimat demi kalimat. Jikalau Anda bisa mengkonstruksi kembali dalam hatimu, garansi untuk Anda. Firman Tuhan kata, Anda akan menjadi orang yang berbeda. Karena Tuhan bicara, Bapak Ibu. Itulah sebabnya tahun 2025 kita umat pemenang. Tahapan pertama kita lahirkan menjadi apa? Pemenang. Ya, born to win. Jadi pemenang. Untuk apa Anda dan saya menang? Tahun 2026 kita punya tema. Hidup kita untuk menyatakan kerajaan Allah. Ada 3 hal yang harus kita pelajari di situ. Identitas kita ditantang untuk dibuktikan. Dari mana kita bisa membuktikan kalau kita tidak memiliki pengenalan? Dari mana kita punya pengenalan kalau kita tidak punya keterhubungan, Bapak Ibu? Masih ingat saya sudah membuka clue-nya sedikit di ibadah Jumat kalau tidak salah KPK. Kalau saya bicara KPK kapan ya? Tahu KPK? Keterhubungan, pengenalan dan apa? Kesediaan tempat bagi Tuhan. Nah itu tahun 2026. Identitas. Kalau kita sudah memahami identitas sesuai khotbah malam ini juga. Identitas itu mengalami sebuah kulminasi ilahi. Yang saya sering katakan divine connection. Keterhubungan dengan keilahian. Dan apa yang akan terjadi kalau ada keterhubungan? Akan ada namanya apa? Harvest explosion. Ada penuaian, ledakan penuaian. Penuaian dari hati kita. Tadi Acia bilang, Babe seringkali bicara tentang Borneo Blessing. Ya, karena Babe itu speaker bicara. Tapi yang bicara itu Bapa di sorga. Jangan Anda cuma lihat bicara gereja kecil Bapak Ibu. Itu bagaikan alat itu aja nggak ada gunanya kalau nggak ada datanya. Tetapi kita kirim data dia akan keluar. Suara saya Anda bisa dengar karena apa? Saya nyampe ke sana, bukan dia, saya. Jikalau saya menyampaikan apa yang sedang dan akan terjadi di tengah kehidupan ini, itu bukan karena saya bicara, tapi karena Bapa di sorga. Nah malam ini tema kita ke situ. Tapi satu hal yang saya mau katakan baru saja saya dalam berita. Ada suatu pertemuan antara beberapa negara yang mempunyai kompetensi dengan nuklir. Anda tahu negara mana? Tentu negara satu Sam, satu Haya, haleluya. Mereka kolaborasi sedang mengelola dan sudah keluar persetujuan dari Badan Tenaga Atom Nasional. Telah ditemukan uranium terbesar di dunia menyaingi di Timur Tengah. Ada di mana? Kalimantan Barat. Nggak jauh-jauh dari Melawi. Resmi itu. Ini bukan berita hoax tapi ini dari Badan Tenaga Atom Nasional. Artinya nanti akan diproduksi bukan saja listrik, ada banyak hal dari benda tersebut untuk kebutuhan dunia. Dulu Kalimantan Barat dikenal apa? Paru-parunya dunia. Dijaga sama dunia supaya hutan tidak boleh ditebang. Kita kenal Kalimantan atau ekuator itu adalah sentralnya paru-paru dunia. Kita sekolah kan belajar, kita dengar. Masa kita lupa sih? Berbahagialah di Kalimantan, mikirin Australia, Cina, Taiwan, Korea, jadi budak di situ. Oh enggak Be, saya mau sekolah. Oke, saya dorong, I support you. Kalau memang mau belajar yang pintar, pulang bangun daerahmu. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa kita mau keluar Kalimantan? Karena kita tidak bisa menerimanya. Kita telah memandang Kalimantan itu nilainya 0. Khotbah sore ini juga menjawab itu. Dan ini bukan slogan Bapak Ibu, tapi ini kebenaran. Jadi Borneo Blessing bukan sekedar slogan, tapi itu kebenaran. Haleluya. Berbahagialah umat Allah. Nah, di topik yang kita bahas, iman Abraham, hidup menjadi berkat, kita sudah bahas 2 bulan. Bulan pertama itu September, tanggal 7 berketepatan dengan Blood Moon, ya, gerhana bulan dara. Khotbah kedua 5 Oktober
berdekatan dengan Sukot. Anda tahu, Blood Moon itu adalah sebuah peristiwa alam. Tanggal 23 kita ketemu dengan kulminasi. Ya, juga fenomena alam. Matahari titik nolnya ada di Kalimantan Barat. Disebut apa? Lintang nol. Berputar balik sekarang kalau Anda bangun pagi jam 5 juga udah terang. Artinya kita sedang bergerak ke utara. Mana? IKN. Hari-hari ini kita dengar IKN nggak tahu enak. Ya, banyak orang mengharapkan IKN itu macet. Orang itu adalah orang yang nggak beres. Dia nggak tahu bahwa itu adalah ya ikonnya Indonesia. Kita berdoa. Tapi jangan lupa, nggak akan macet. Uranium cukup memberkati dia. Ya, akan bangun sebuah tower lebih tinggi dari Bapak Burj Khalifa. Dengarkan baik-baik, akan ada tower itu. Dari mana? Kita punya cadangan bahan baku yang bisa buat dunia pusing. Kalau nggak diurus dia meledak, habis tuh dunia. Nuklir itu, uranium itu. Uranium itu sejenis makanan singkong. Singkong. Kemana ini pastor khotbahnya? Ya nggak nyambung, cuma hanya Anda jangan tegang aja lah. Uranium itu ada satu mineral yang sangat dahsyat dalam kehidupan era sekarang ini. Dan itu adanya di Kalimantan Barat. Yang saya kaget itu cuma satu. Kandungannya hampir mendekati yang ada di Timur Tengah. Negara mana saya tidak sebutlah. Itu heboh aja kok. Ya, artinya besar sekali. Nanti semua mata dunia akan memandang kita. Karena kita punya kandungan itu. Itu baru satu, belum lagi emas. Karena saya lihat juga ada namanya apa? Tambang, emas. Saya kadang-kadang kaget begini. Bukan kaget, saya bilang Tuhan terima kasih. 20 tahun lalu saya bilang sama Pastor Gideon, Gid, di siang hari saya lagi berdoa, Tuhan bilang, sini. Tuhan panggil saya begini. Gimana Tuhan? Ya nggak ada, cuman saya feel aja. Tuhan kan nggak kelihatan, hanya feeling saya, Tuhan panggil saya. Ada apa Tuhan? Kau akan jadi imamku. Wih, memang saya merasa saya sudah hampir belasan tahun di Pontianak jadi imam Tuhan kok. Tapi kali ini saya mau tegaskan, kau jadi imamku, ku berikan kamu urapan baru, hikmat dan marifat. Ih, boleh Tuhan yang itu. Saya bisa lihat Gideon bukan hanya botak saya bilang, tapi hatinya saya lihat. Sorry Gideon ya, ini memang pendeta satu ini memang nyelocos ya katanya. Nggak ada remnya. Tapi kan temen ini nggak marah dia. Saya bilang sama dia, Gideon kamu tahu sendiri lah kalau dikasih tahu, amin. Wih, dia nggak bilang, masa iya? Enggak, dia terima dengan ikhlas. Ya, ucap syukur, gembala saya diberikan urapan baru, hikmat dan marifat. Ya, jadi kalau Anda dekat-dekat saya, hati-hati saya bilang, saya bisa tahu isi hati kamu. Ya kira-kira gitu. Tapi ada tapinya, kau akan menanggung sebuah penderitaan, malunya 2 kali lipat. Waduh itu yang gak tahan gitu, saya bilang. Doain ya supaya saya tahan, sanggup menghadapi serangan-serangan itu. Tapi ada satu kalimat lagi, saya bilang yang terakhir, kau akan diberkati 2 kali lipat. Wih, kau akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Oh, benar loh. Pada waktu itu kita masih di Haji Abbas ya. Jangankan pakai mobil, motornya kagak punya. Tapi, bilang samping pelan-pelan, tapi Tuhan kita hebat. Dia ngomong, dia genapi. Nah, kaget. Malam ini dia punya kabar untuk kita dan juga akan digenapi. Haleluya. Dan topik bulan yang ketiga untuk sambung bulan keempat Desember adalah Tuhan Yesus segera akan datang. Yesus datang mencari apa? Mencari yang terhilang. Mari saya bacakan ayatnya. Lukas pasal 18 ayat 7. Perhatikan baik Bapak Ibu. Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8. Saya bacakan buat kita semua. Kalau operator tolong Anda, dia akan bukakan. Kata firman Tuhan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Kasih garis bawahi. Yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Berikut ini dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi,
jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kata dasar dan menjadi dasar pemikiran kita pada sore ini adalah kata Tuhan akan datang. Bapak Ibu, kita tahu Tuhan akan datang selalu adanya di akhir zaman. It's okay, tidak ada persoalan. Tapi yang saya maksudkan di sini, setiap saat akan ada titik pertemuan yang disebut terobosan. Maksudnya setiap waktu kita mengalami Tuhan, tentu ada maksud ilahinya. Tuhan nggak seperti kita. Kalau ngopi baru kumpul bersama. Kalau mau berdoa baru kumpul bersama. Kalau mau beribadah baru kumpul bersama. Kalau mau ada cara, ya I'm sini kita kumpul bersama. It's okay, tidak ada persoalan. Seringkali kita menjalani kehidupan kita dilandasi kebiasaan kita, sehingga kadang-kadang kita beranggapan Tuhan seperti itu. Tuhan hanya datang kalau saya ada di gereja. Kalau di luar gereja, Tuhan ada di sorga, istirahat. Itu mah Anda dan saya kali. Pulang gereja istirahat. Tuhan gak pernah istirahat. Pengenalan akan Tuhan itu ada hal yang utama Bapak Ibu. Kitab Daniel berkata demikian. Orang fasik akan dibujuknya sampai murtad. Apa itu orang fasik? Karena gak mengenal kebenaran. Ibadah iya, baca kitab iya. Semua kerohanian dia lakukan. Tapi pemahamannya berdasarkan stigma orang. Orang bilang usir setan, ikut usir setan, nggak salah tentunya. Orang bilang di mana-mana ada setan, iya semua masalah, semua di mana-mana ada setan. Kadang-kadang saya tanya, kok setan lebih besar daripada Tuhan? Tuhan Maha Hadir, nggak pernah diomongin, yang ngomong setan mulu. Tadi saya lihat kepala kamu ada setan. Di rumah saya didatangi, dia bilang itu ada gambar, dia bilang matanya merah, ada setan. Saya bilang setan tidak ada, yang ada kamu bawa pulang. Ada hamba Tuhan datang ke rumah saya. Ada hamba Tuhan dari Jawa datang ke sini, baru turun dari airport kami jemput. Lalu saya merasakan alam di sini gelap, ya tadi mau hujan. Bukan itu. Pekerjaan roh begitu luar biasa. Lalu apain? Gereja sini dia bersatu. Kamu saya bilang, ini yang kumpul 70 lebih sinode. Siapa yang bisa kumpulin kalau bukan Tuhan? Kamu datang-datang main stigma aja. Nggak ada. Yang ada di sini ada kemerdekaan. Tuhan sedang bekerja. Diam dia. Ini benar. Karena sahabat saya juga. Kadang-kadang kita mudah dengan stigma orang. Dilihat kamu, dia bilang, kamu ini ada roh ini. Ya kan saya lihat tadi kamu nguap terusnya ada roh ngantuk. Bukan kan. Semalam dia kurang tidur. Kenapa nonton itu drakor? Masa setan disalahin? Pendeta khotbah, saudara-saudara, kita tengking roh ngantuk. Roh ngantuk disalahin. Kamu ngantuk karena kurang istirahat, musim panas begini. Kalau panas tambah AC lagi, minta sama itu Hendra tambah. Ada si Samuel tuh. Ya kan, tambah AC ya. Oh, bukan ya, jangan digigit setan lah. Ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, Alkitab mengatakan Tuhan selalu hadir, itu yang pertama. Dan Tuhan hadir tidak menunda-nunda waktu, tidak mengulur-ngulur waktu untuk menjawab seruanmu. Dalam pembacaan kita, kalau Bapak Ibu di rumah punya waktu, baca aja dari ayat pertama, apa sih itu? Dan itu sebetulnya ada sebuah analogi. Walaupun itu analogi, tetapi ada anatomi di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah disebut tubuh Kristus. Ada berkaitannya, ada sambungnya, ada benang merahnya. Ada seorang ibu yang datang kepada sang hakim minta pembelaan, keadilan. Tapi hakim yang alim ini tidak mudah untuk menjawab. Namun menghadapi sang ibu yang terus siang dan malam, tolonglah Pak Hakim, tolonglah Pak Hakim. Rupanya Pak Hakim ini orang Hong Kong, Puhau Ise. Ya pada gua diganggu, mau tidur diketokin pintu. Mau makan diketokin pintu. Daripada keganggu tidur dan makannya, udahlah wakenilah nih hau-puhau, hau-hau. Kalimantan Barat hau-hau itu adalah sejenis makanan yang ada di laut ya. Lau-hau.
Yang nggak tahu tuh makanan kemarin aku dikasih ngeri juga itu kayak batok. Kayak alien. UFO. Hari-hari ini kan lagi rame alien mau datang. UFO. Saya bilang lau hawa di Cetama. Tahu lau hawa ya? Pergi ke pasar Belamboyan lihat bilang sama abang-abang, aku mau beli hau. Ada binatang itu ya yang kayak kura-kura ya, yang kakinya begini, percis kayak UFO kan, terbang di angkasa. Dalamnya siapa? Alien. Bukan, daging kepiting tuh. Makan ya. Jangan mau percaya begitu-gituan. Percaya Yesus mau datang itu penting. Oke, saya teruskan lagi Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik kata Alkitab. Orang seperti itu aja dengan tekun. Dan dia mendapat jawaban. Apalagi Bapa di sorga. Kepada mereka yang berseru minta pada Tuhan. Masa sih Tuhan tidak menjawab? Bukankah kita berkata begini Bapak Ibu? Tangan Tuhan bukan tidak cukup panjang untuk menjamamu. Percaya itu? Karena firman Tuhan berkata, bukan tidak Tuhan tidak cukup jeli mendengar seruanmu. Tapi semua itu menjadi tidak demikian sesuai firman Tuhan karena ada kejahatan. Apa itu? Kau tidak memiliki hati yang tulus dan ikhlas. Satu sisi kau ucap syukur, di sisi lain kamu mengurutu. Di satu sisi kamu diberkati, di sisi lain kau selalu mengucapkan kata-kata kutuk. Salah satu contoh Bapak Ibu. Contoh apa? Ini rambut. Ini faktor alam. Faktor lahir. Bukan pilihan saya. Kalau usia saya masih 25, Anda tidak tahan melihat sang makhluk yang berdiri depan ini. Rambutnya gondrong. Kalau Anda mau lihat rambut saya, lihat Yok Tony Yon Kusboyo. Maka nama saya Tony. Percis kayak dia. Begadang jangan, bukan itu. Itu mah omnya si itu, Roma. Ya kan? Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Nah itu, ada satu gadis di kampung saya kirimin dia kaset. Ya kapan-kapan kita berjumpa. Dia dapat yang satu. Telah lama kau kutunggu. Aku jawab. Ya kan. Aku jawab lagi dong, bukan kapan-kapan sekarang, ya kan. Ya udahlah, khotbah aja lebih bagus. Khotbah aja deh, nanti panjang cerita lagu lagi. Oke, saya kembali lagi Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu berseru, berdoa, berbuat itu tidak ada salahnya. Tapi yang Tuhan mau itu adakah iman? Nah, saya mulai konstruksi Bapak Ibu, ini paham, perhatikan, ini sangat krusial. Ini keterbukaan rahasia kerajaan Allah. Abraham umurnya sudah 80 waktu Tuhan membukakannya. Bukan karena Tuhan nunda-nunda. Karena sepanjang jalan dia sedang menerima sebuah proses. Apakah Abraham tidak punya keinginan punya turunan? Ada. Tapi jalannya waktu tidak mendatangkan apa yang menjadi pengharapan. Secara manusia ada titik lemahnya. Itu manusiawi. Kita lakukan sesuatu kalau tidak bercapai, bawah sadar kita, menarik kita, ya udah biasa aja. Sama kita ke gereja, sekali, 2 kali, 3 kali, nggak ada apa-apa, ya biasa saja. Akibat daripada itu, kegelapan menyandra kita. Saya sering gunakan istilah apa? Darkness, hijack. Pada Tuhan di depan, tapi ada selubung, kita nggak lihat Tuhan. Yang kita lihat cuma hantu. Apa maksudnya? Kita selalu melihat kejelekan orang lain. Pastor Yusak bilang senter nyalakan yang kita lihat cuma keburukan orang lain. Semakin kita melihat keburukan orang lain, semakin kita meresponinya. Saya mau tanya, siapa yang lebih buruk? Yang buruk cuma 1. Yang lihat ada 10, siapa yang lebih buruk? Apa yang kau lihat itu yang terjadi. Pertanyaan saya dengan sebuah ilustrasi. Dan ini adalah menggunakan metodologi asmara. Wih, keren banget metodologi asmara.
Dari mana datangnya cinta? Ayo jawab. Dari kaki turun ke atas, ke kepala. Dari mata turun ke hati. Nah, kalau kita tiap hari melihat orang yang buruk, kemana itu buruknya? Ada di hatimu. Apa kata Alkitab? Jagalah hatimu. Tapi kau tidak jaga, kau buka pintu hatimu. Sehingga hatimu kotor. Orang yang hatinya kotor, Bapak Ibu, pikirannya jadi gelap. Sumbu pendek sekali. Kayak anak kecil. Mau marah-marah aja. Dia nggak tahu ada orang yang tidak harusnya marah, dia berani marah. Itulah masalahnya, sentermu terbuka. Hanya untuk orang lain. Tuhan tidak suruh kita jadi senter. Tuhan suruh kita menjadi apa? Cahaya. Orang lihat kita, melihat Tuhan, itu yang terpenting. Paham Ibu, Bapak Ibu? Nah, inilah sebabnya Tuhan mencari hati yang siap. Nah, Abraham pada saat waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan langsung berikan sebuah propaganda. Abraham, Tuhan mau tes. Ini bahasa saya. Kan Tuhan 2 kali menguji Abraham kan, diuji imannya anaknya. Diuji itu. Tuhan menguji. Tuhan tidak mencobai. Anda tahu ujian itu mendatangkan apa? Mendatangkan ketekunan. Ya. Ketekunan mendatangkan apa? Pengharapan yang menuju kepada keberhasilan. Abraham, nanti keturunanmu bagaikan bintang di langit. Wih, masyhur, terkenal. Dan menjadi berkat. Diberkati menjadi berkat. Waktu Abraham melihat apa yang Tuhan katakan, dia melihat itulah dia sesungguhnya. Firman Tuhan itu menunjukkan siapa kamu. Tapi pertanyaan, kamu mau percaya enggak? Dan Abraham langsung apa? Percaya. Nah, percaya itu diperhitungkan. Dalam bahasa asli, dibenarkan. Apa? Dibenarkan sesuai engkau melihat diri kamu. Paham? Apa yang kau perhitungkan tentang dirimu, kata Amsal. Saya kutip, tapi Anda boleh baca. Masalahnya di era sekarang ini digital, kita tidak buka Alkitab bolak-balik. Tapi catat saja. Kalau Bapak Ibu tidak catat, tidak apa-apa. Pulang rumah Anda bisa download lagi, dengar ulang. Amsal 23:7 berkata, apa yang kau perhitungkan dirimu itu yang terjadi. Kalau kita lihat kaca, ya ampun ini hidung kayak bakpao. Ada di otak kamu bergantung kepada apa? Di otak kamu bergantung dengan kocek kamu. Nanggung ini hidung. Nanggung biaya untuk ditajamin. Sesungguhnya Anda sedang menolak dirimu. Kita bisa membuat hidung kita mancung secara ilmiah dan rekayasa. Tetapi kita tidak bisa menolak kedaulatan Tuhan. Kenapa hidung kita kayak bakpao? Justru kata orang Tionghoa kuno, kalau hidungnya kayak bakpao itu penuh dengan hoki. Tahu hoki? Ya. Ahok lagi marah-marah, lagi maki-maki orang. Bukan, rezeki maksud saya. Kata orang. Tapi jangan dipakai ya, itu kata orang Tionghoa seperti itu. Ada terlalu banyak. Saya punya teman, dia seorang pelayan Tuhan. Satu hari dia seminar, ketemu dengan seorang pendeta dari India. Hitam. Udah gitu sangat makmur. Ya, makmur bukan masmur ya, makmur. Tahu makmur? Kampung tengahnya bisa sampai 30 cm ke depan. Kalau orang yang gemuk, perutnya besar, bagian mana lagi yang besar? Maaf ya, karena teman saya bilang, lu tahu gak, aku tidur satu kamar. Kebetulan dia pulang duluan. Lalu gelap dia tidurnya. Orang India rupanya nggak mau pakai baju. Ya, hanya telanjang aja, pakai sarung rupanya. Nah, karena malam udah hampir larut malam dia pulang,
Dia buka pintu, zaman itu masih pakai kunci, bunyi tek. Nggak taunya dia bangun. Di kegelapan dia berdiri aja. Wush, dia udah mau tengking. Ini orang karismatik udah mau tengking. Ini makhluk dari mana? Nggak tahu mana depan, mana belakang. Nggak bisa dikenal. Kenapa? Depan 30 cm, di belakang ininya juga 30 cm. Mana depan, mana belakang, dia bingung gitu. Nah, ini biasa mengganggu para ibu-ibu kan. Kalau udah begitu kemana? Cari dokter operasi plastik. Satu hari adik saya bawa temannya, saya bilang duduk. Kok dia nggak bisa duduk? Kenapa? Baru dibuang bagian belakangnya. Berapa banyak? Hampir 10 kilo disedot. Maksud saya tahu, saya nggak mau terlalu jelas ya. Kita makan banyak, olahraga kagak ada, semua serba besar. Lalu karena punya uang, langsung kita operasi. Bapak Ibu, saya nggak punya maksud untuk mencela Anda. Tapi saya cuma berkata, ucap syukurlah semua yang ada pada kamu. Jangan berusaha kamu merekayasa. Seorang sahabat saya, seorang pendeta, namanya di belakangnya ada Wati-Wati, saya lupa. Seorang ahli bedah plastik. Dia sebelum jadi pendeta, dia adalah pemimpin persekutuan ahli bedah plastik. Akhirnya jadi pendeta, kenapa? Dia nyedot lemak seorang ibu jaksa, meninggal. Lalu dia dipersalahkan, dia katakan malpraktek. Ini benar kejadian tahun 90-an. Dari situ dia bertobat. Bapak Ibu, banyak orang kenapa? Dia nggak tahu dirinya siapa. Kadang-kadang kita tidak bisa lihat diri kita, kita mengukur dengan dunia. Kita mengukur dengan keadaan, itu salah Ibu, Bapak. Tapi mari Tuhan itu mau kita mengukur diri kita dengan kebenaran. Maka itulah saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan sedang mau membenarkan kita semua sesuai dengan apa? Imanmu. Adakah iman supaya Tuhan membenarkan? Iman apa? Kalau saya seorang pengkhotbah, saya percaya Tuhan utus saya sebagai pengkhotbah dan sebagai hamba Allah, sebagai gembala. Lama saya bergumul, apa iya saya sebagai gembala? Saya ini gak pandai bicara, saya ini gak bisa gembalakan. Tapi saya gumuli, sampai belasan tahun kemudian Tuhan bilang, engkau kuutus dan kau akan menyampaikan firman Tuhan. Aku akan mengurapi kamu, karunia roh tidak terbatas. Itu lama sekali saya gumuli. Satu hari saya cuma bilang, iya Tuhan, bagi engkau enggak ada yang mustahil. Kendati pun saya enggak bisa lakukan itu semua. Perasaan sendiri dengan keadaan lingkungan, keadaan tuduhan, keadaan bully, macam-macam buat saya juga minder. Tapi Tuhan bilang, aku telah memanggil engkau, aku telah mengaruniakan roh terbatas. Sekarang saya bilang, here I am. Inilah aku, utuslah aku. Dan saat itulah saya menerima urapan. Kau akan berikan hikmat dan marifat. Dan saat itu kadangkala saya itu ya puhau ise kalau doain orang. Hal-hal yang dia tidak tahu, yang menurut saya itu Tuhan bukakan. Sejak saat itu saya dijuluki orang yang begitu peka. Bukan. Saya ini cuma ibarat magnet, sebuah alat yang ada bisa merekam kalian, mengembalikan pada kalian. Artinya apa? Ketika saya menerima keadaan diri saya itu, maka itu kan iman saya. Tuhan membenarkannya sehingga saya jadi itu. Dan ada beberapa orang waktu Tuhan bilang sama dia melalui saya sampaikan. Betul gak sih itu? Belum tentu kan? Tapi karena Tuhan kasih saya lihat, saya nyampaikan kepada dia dan dia percaya. Tuhan mempercaya, ya, Tuhan membenarkan apa yang dia percaya. Ketika dia percaya bahwa apa yang disampaikan Tuhan membenarkan dan itulah orangnya. Paham maksud saya? Tahun 2002 Tuhan kasih saya lihat satu jemaat yang besar dan mereka akan hidup di masa sukses tanpa batas di dalam segala aspek kehidupan. Saya lihat jemaat yang begitu banyak, kaya-kaya semua. Lalu saya bilang, tiap pagi Anda ketemu siapa saja, kasih salam. Selamat datang orang kaya. Ada yang marah loh.
Ini teologi kemakmuran. Ngomong kaya yang gak berani, gimana Anda mau kaya? Jujur saya bilang, kamu kepengen kaya gak? Kepengen. Lalu kenapa nolak? Sesuai imanmu jadi gak pernah kaya. Dan ada berapa orang katakan, aku bisa, aku bisa. Datang naik sepeda, datang jalan kaki, sekarang diberkati Tuhan. Dan ini fakta Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau engkau percaya akan dirimu, Tuhan membenarkan, itulah dirimu. Paham? Tapi kalau kita tiap hari lihat diri kita yang lemah, kurang ini, kurang itu, macam-macam. Setan memetraikan kita jadi seperti itu. Nah itu loh maksudnya ya. Tuhan sedang membenarkan apa yang kau percayai. Nah malam ini Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya mau katakan, apa yang kau pandang dirimu itu dari Tuhan. Engkau percaya Tuhan membenarkan itulah dirimu. Kau bilang aku sehat. Kalau pagi-pagi aku bilang, Tuhan karena kuasamulah aku bersuka cita. Kenapa? Kemenangan kau berikan kepada aku. Dan yang kedua, apa yang menjadi kemenangan kau karuniakan. Setiap apa yang kulakukan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Selalu Tuhan sambut saya apa? Mahkota kemenangan, sehat, sukses, umur yang panjang. Saya melihat diri saya seperti itu. Dan Tuhan membenarkan saya sehat sampai hari ini. Saya sukses sampai hari ini. Sekecil apapun yang saya buat hasilnya maksimal. Itulah kebenaran. Haleluya. Dan Bapak Ibu ini penting sekali. Kita tahu teriak slogan turunan Abraham is okay. Tapi pertanyaannya, sudahkah kau siap untuk terima itu? Kalau kamu siap, nggak ada gunanya cuma siap. Tapi menjalan kriteria kata iman. Nah malam ini Bapak Ibu, izinkan saya merangkum semua ini sebagai catatan-catatan penting buat Anda. Yang pertama, catatan pertama, di mana datangnya iman. Kata Alkitab, perhatikan baik-baik. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman datang dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kenapa Abraham itu dibenarkan? Karena dia dengar firman Tuhan. Tuhan bilang, Abraham, keturunanmu bagaikan apa? Bintang di langit. Ketika dia percaya itu kata amin itu adalah percaya. Bapak Ibu seringkali ucapin amin di gereja. Tahukah Anda apa arti kata amin? Kata amin itu adalah percaya. Itu iman dasar. Ya. Kalau kamu lakukan itu namanya emon. Ya agak beda lagi iramanya. Tapi kalau kamu tekun melakukan namanya emonah. Ya, maka kita katakan kesetiaan. Dalam bahasa Inggris apa? Faithful. Have faith to until to the end. Artinya apa? Kamu punya iman sampai akhir. Itu namanya apa? Faithful. Itulah kesetiaan. Jadi pada waktu Anda bilang, ya Tuhan saya percaya. Dan itu namanya amin. Kalau di gereja Anda mengaminkan setiap firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan kau akan menjadi apa? Pengusaha besar. Yes, amin. Tuhan membenarkan. Itulah diri kamu. Dan kamu harus lihat diri kamu sebagai pengusaha besar. Walaupun baru jual cakwe. Iyalah kalau cakwe cuma 2. Tapi kalau cakwemu ada seluruh dunia. Saya punya mentor dulu bilang, Ton, sekali waktu kalau kamu cuma jual kancing. Kamu bilang kamu industri kecil ya. Bikin kancing ya. Kamu tahu gak setiap orang kancing ada berapa banyak di badannya. Ya kan? Coba kalau gak ada kancing, jadi apa dia? Buntelan kan? Jadi pocong tuh. Nah kalau Anda punya pabrik kancing dan kamu bisa ekspor ke dunia, kamu jadi pengusaha besar. Jadi jangan kecilkan diri kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Lakukanlah apa yang Tuhan berikan pada kamu, itulah diri kamu. Tuhan membenarkan. Maka hari-hari ke depan Bapak Ibu saya selalu katakan, temukan apa yang Tuhan bicara sama kita. Jangan kita menganalisa sendiri dengan apa yang kita mau. Kadang-kadang apa yang Tuhan berikan di luar perakiran kita. Saya bukan seorang pengkhotbah. Saya gak pernah belajar khotbah sebelumnya juga. Saya hanya seorang pengusaha.
Cita-cita saya cuma satu. Nanti di seluruh Indonesia saya punya cabang, saya buka persekutuan doa. Nanti saya akan support semua hamba Tuhan karena saya punya perusahaan ada di semua Indonesia. Itu keinginan saya. Karena waktu itu saya masih pengusaha. Itu maunya saya kan, kemampuan saya. Karena saya seringkali ke luar kota, di mana-mana saya punya proyek, termasuk Kalimantan Barat nih. Kenapa saya di sini? Karena salah satu proyek sekarang udah berubah namanya Novotel. Tak salah Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak inginkan saya jadi pengusaha. Tuhan ingin saya jadi pengusaha dia pula. Usaha apa? Buka properti, asuransi, ekspedisi. Properti, surga permai. Ekspedisi kirim orang ke surga. Asuransi keselamatan. Ya kan? Punya bank lagi, bank sentral Allah. Ya kan? Nah, saya temukan apa yang Tuhan mau. Tuhan menteraikan dengan kebenaran Bapak Ibu sehingga saya bisa mencapai. Artinya apa? Dengarkan Tuhan bicara. Bagaimana Anda bisa dengar Tuhan bicara? Baca kitab yang banyak is okay. Banyak orang baca kitab, datang gereja ibadah is okay, banyak datang ibadah, tapi tetap biasa-biasa aja. Ditumpangin tangan is okay, banyak orang ditumpangin tangan, tumpang tindih dan sebagainya, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia tidak terima bahwa apa yang dilihat itu adalah pekerjaan Tuhan. Jikalau Bapak Ibu hari ini sedang dengar saya bicara ini ada pekerjaan Tuhan, setiap perkataan saya keluar, Tuhan bisa bicara hal yang lebih spesifik. Contoh sederhana Musa. Musa melihat di bukit itu ada api menyala. Tahukah Anda persepsinya Musa apa? Malaikat Tuhan. Padahal itu nyala api Bapak Ibu. Nggak ada itu. Tapi dipersepsikan malaikat Tuhan. Persepsinya itu dibenarkan oleh Tuhan. Maka Alkitab kata Tuhan melihat Musa. Anda bayangkan, Musa melihat malaikat Tuhan, tapi Alkitab kata Tuhan melihat Musa. Artinya waktu Tuhan melihat ada cahaya terang turun atas Musa. Lalu Musa tertarik dengan cahaya itu. Ini namanya divine connection, keterhubungan. Apa artinya saat itu? Pada saat keterhubungan, Musa langsung maju, melangkah. Dan sekarang bukan lagi Tuhan yang melihat, tapi Allah berbicara, sang sumber sedang berfirman. Musa jangan dekat-dekat, di mana kamu pijak? Ini tanahnya Tuhan, gunungnya Tuhan. Dia seorang pengusaha loh. Tapi pada saat waktu dia menangkap energi ilahi, Tuhan bilang, hari ini aku jadikan engkau utusanku. Bebaskan bangsa Israel, umatku ada di Mesir. Tuhan, siapa aku ini? Berat lidah, gagap. Nggak bisa ngomong baik. Dia nggak mau pergi. Tapi Tuhan bilang, hei Musa, tahukah Anda siapa yang bikin lidah? Oh iya, kaulah pembuatnya. Lah kalau Tuhan yang suruh, sanggup gak buat lidahnya lancar? Sanggup. Demikian juga Abraham. Kau nanti akan punya anak. Sarah ketawa. Ya Tuhan bercanda. Ngai sudah nenek-nenek. Pecap lah umur lah. Mati hayat lah. Mana mungkin. Si alau. Wah tak bergairah oh. Birahi juga gak mampu lah. Ya, loyo. Ya ini bahasa saya, kita ngomong gitu. Tapi dia tidak sadar dia sedang bicara sama siapa. Karena dia bicara sama Tuhan. Dan saat itu Abraham percaya perkataan Tuhan. Tuhan membenarkan. Usia, faktor keadaan bukan menjadi hambatan bagi Tuhan menjadikan engkau bisa. Maria didatangi oleh Tuhan. Oleh malaikat Gabriel. Maria, kau akan melahirkan seorang anak dan dia ada juru selamat. Maria bilang, malaikat bercanda. Ngai baru pacaran lo, ngai hamba Tuhan, jaga suci Tuhan. Main-main aja lo. Ini suci, belum diapa-apain, masih perawan ting-ting. Dia nggak tahu yang ngomong Tuhan.
Sesuatu yang gak mungkin. Nanti Roh Kudus yang akan penuhi kamu dan dia yang akan mengaun kamu, menaungi kamu, kemudian dia akan menuntun kamu. Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Lakukanlah seturut kehendakmu. Aku ini hambamu. Berapa lama kemudian dia hamil. Bapak Ibu, saya sedang membuka wawasan cara berpikir kita semua di tempat ini yang selama ini darkness hijack. Disandra oleh kekelaman, maka jadi kita tetap gelap, pandangan gelap. Tapi mari kita introspeksi. Bisakah engkau menerima ini semua pekerjaan Tuhan? Salah satu contoh Bapak Ibu. Mungkin tadi waktu Acia ya, sedang mempropagandakan, ya promosilah ya, dagangan dia itu. Istilah saya agak kurang enak gak apa-apa. Saya misalkan itu dagangan kamu, siapa yang nanti promosin? Ada staf saya, asisten saya. Nah tadi Acia lagi bicara di sini. Pertanyaan saya sederhana. Kelihatannya dia sedang promosi, sedang jualan. Bagaimana Anda mempersepsikan? Kalau Anda mempersepsikan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan bicara sesuatu pada Anda. Kalau Tuhan sudah bicara, maukah kau mengaminkan? Pada saat kau mengaminkan, Tuhan membenarkan dirimu seperti itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan Tuhan oleh iman membawa kepada kasih karunia. Roma 5, 2, 3. Pada kasih karunia, kamu akan punya pengharapan. Dan Alkitab kata, pengharapanmu tidak mengecewakan di ayat kelimanya. Kenapa? Karena Roh Kudus dalam dirimu bukan sekedar pandai berbahasa lidah. Tapi Roh Kuduslah yang akan memampukan kamu melakukan apa yang Tuhan mau. Yang sudah dia meteraikan dalam diri kamu. Itulah yang namanya apa? Iman masuk kepada perahu kasih karunia. Di dalam kasih karunia kamu gak usah atur siapa sopirnya. Hari-hari ini kita tertarik ke Kuala Lumpur. Karena pesawat terbang sudah langsung. Bahkan beberapa waktu lagi ada 2, bahkan ada 3. Harganya murah. Jikalau Anda beli tiket masuk ke pesawat itu, Anda lebih bilang, sopir, nanti antar saya ke Singapura ya. Antar saya ke Kuala Lumpur. Nggak perlu kan? Karena Anda beli tiket tujuannya Kuala Lumpur, duduk saja. Tidur saja, ngebayangin makan durian lah. 1,5 jam sampailah. Ya, di KL. Tinggal Anda pergi makan durian. Ini bahasa saya. Artinya di dalam pesawat kita tidak perlu atur lagi, pasti sampai. Bapak Ibu, di dalam kasih karunia kita tidak perlu atur Tuhan. Jalan aja. Dan itu pengharapan kita mencapai kepada titik kesempurnaan. Catatan yang kedua. Catatan kedua di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Bapak Ibu, izinkan saya selesaikan ibadah sore. Supaya Bapak Ibu bisa dapat sesuatu, pulang dengan sebuah pemahaman yang benar. Saya akan berdoa, impartasi buat Bapak Ibu. Kerinduan saya cuma satu, ini awal di Caul yang ketiga, bulan yang ketiga maksud saya juga. Ketika Bapak Ibu nangkep, minggu-minggu berikut kalau saya masih khotbah, saya akan menambahkan bagaimana cara penajamannya. Saya mau selesaikan tahun 2025, jemaat di sini ada sesuatu yang baru didapatkannya. Sehingga ia akan mengalami sebuah terobosan yang baru. Kita lihat catatan yang kedua. Yohanes pasal yang ke-8:31. Alkitab berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, orang percaya kepada dia, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Apa artinya? Catatan pertama, kita perlu dengar apa? Perlu apa? Dengar firman Tuhan Bapak Ibu. Kita sikapi segala sesuatu yang terjadi adalah pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan bicara sama kita. Ketika kita aminkan, Tuhan benarkan. Yang kedua, kalau kamu percaya dibenarkan Tuhan, Alkitab kata orang yang dibenarkan Tuhan, maka ia akan selalu dimuridkan. Apa arti kata dimuridkan? 3 catatan di dalam kata dimuridkan di dalam Matius pasal yang 18 ayat 18, 19, 20. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga.
Jikalau di bumi 2 orang sepakat, apa yang diminta surga mengabulkannya. Yang ketiga, jikalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Berarti orang yang dimuridkan adalah yang pertama orang yang komitmen dengan Tuhan. Bapak Ibu ada di gereja, pertanyaan saya, Anda komitmen sama siapa? Kalau Anda cuma komitmen sama pengkhotbah akan ganti-ganti loh. Pengkhotbah bisa salah berbicara. Bisa. Seharusnya tidak boleh, tapi bisa salah. Pengkhotbah bisa melukai kita dalam statementnya. Nanti kalau kita luka, kita pindah gereja. Kita komitmen sama siapa? Sama gereja. Iya, kalau gereja masih lapang begini, kita masuk bisa enak. Tapi kalau gereja sudah penuh sesak, Anda telat sedikit, nonton TV di luar. Kecewa. Dari Sungai Yordan pindah ke Sungai Kapuas. Kan seperti itu. Artinya kita bukan murid. Kita ini cuma apa? Pengikut apa yang kita suka. Kalau kata murid kita terikat kepada sorga, apapun yang terjadi, terima apa? Ikhlas dan pengucapan syukur. Dan yang kedua, kesepakatan ada sehati. Apa yang diprogramkan gereja, ikuti aja. Percayalah Tuhan yang meminta. Ada doa pagi, ada doa malam, ada komsel, ada pemurid. Ikuti aja semua, menandakan kita murid. Kata murid itu nggak bisa tawar-tawar, ikut saja. Kalau dosen datang membawa map, Anda nolak. Pak, hari ini jangan banyak-banyak soalnya. Atau guru datang kita tolak, kita cuma mau pengen baca yang sederhana. Bu, D.I.D. Budi makan duren gitu aja. Kita maunya seperti itu. Tapi kalau guru datang membawa soal yang ngejelimet itu, tugas kita cuma satu apa? Lakukan saja. Kalau nggak bisa, guru bisa memperjelas. Amin. Nah itulah seorang murid. Dan catatan yang ketiga di dalam apa? Kita hadir di dalam setiap momen. Belajar sebagai orang murid. Mau diajar. Biasanya kita mau belajar. Orang Kristen saya percaya 100% mau belajar. Tapi sedikit sekali mau diajar. Belajar hanya sesuka sendiri, begitu diajar lebih banyak konfliknya. Kenapa? Membawa mindsetnya. Itu kenyataan. Dan yang ketiga, catatan yang ketiga, Yohanes pasal 11 ayat 40. Apa kata kitab? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, seorang yang percaya firman Tuhan yang dibenarkan, ya, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Melihat kemuliaan Tuhan. Pada waktu itu Lazarus sudah mati, Marta dan Maria ragu, sedih karena abangnya atau saudaranya meninggal. Tapi Tuhan berkata, buka saja kuburannya. Dan mereka, Guru, sudah 4 hari loh, bau. Tapi kata Tuhan, ketika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maksudnya, orang yang percaya akan selalu melihat pekerjaan Tuhan yang spektakuler. Kalau istilah saya, hidup ini jangan cuma hanya dengan standar rata-rata. Ikut sana, ikut sini. Orang buat apa, kita buat apa. Boleh nggak? Nggak salah juga sih. Tapi kalau itu menjadi standar hidup kita, kita nyoba muter-muter. Mari Bapak Ibu, orang yang hidup oleh iman, one step ahead. 1 langkah lebih maju. Orang belum bisa lihat, kita sudah melihat. Terus saya tanya, gimana kalau gagal? Emangnya orang mikirin, gagal ya belajar lagi. Yang penting lakukan dulu. Tuhan turut bekerja, itu namanya one step ahead. Lakukan. Saya closing, pemusik-pemuji ke atap. Sebuah contoh kesaksian sampai hari ini bukan membanggakan menjadi sombong. Gereja ini di Pontianak sudah 32 tahun. Saya gembala, saya tahu banget. Belum pernah kita bikin KKR dengan spektakuler. Kita bisa bikin ngundang orang, pemusik yang hebat, penyanyi yang hebat, hamba Tuhan yang hebat. Yang datang bisa puluhan ribu. Pernah, Morris Rural kita pernah selenggarakan one panitia. Artinya kita sendiri, Golpang Suma penuh, biasa karena Morris. Kita pernah bikin gedung kita penuh orang, Gilbert.
Signe, enggak, semua orang bisa. Tapi satu ketika Tuhan bicara sama saya, di masa COVID level 4, musim hujan, bulan puasa, gereja belum buka, semua nanggung. Puasa kita nanggung juga, ya. Musim hujan nanggung, semua nanggung, nanggung biaya, nanggung beban, nanggung malu, betul nggak? Kalau nggak jadi, tapi karena Tuhan yang suruh, saya coba negosiasi. Tuhan gimana kalau nggak dapat izin? Aku yang suruh. Oh Tuhan, kehendakmu yang jadi, dibenarkan. Ketika dibenarkan saya masuk di dalam kasih karunia, bukan saya lakukan, Tuhan yang lakukan. Tuhan gimana kalau hujan? Akulah penjaga alam. Oh dia yang jaga. Berarti saya gak perlu takut dengan hujan. Dan semua hal-hal yang menjadi keraguan saya, Tuhan garansi. Saya dapat grantnya, saya dapat lampu hijaunya, dibenarkan. Saya berdoa, lalu saya minta panitia lakukan. Butuh dana besar. Gereja kita baru buka, mau kumpul dana sebesar itu, hanya mujizat. Lalu kita kumpulkan lebih kurang ratusan orang mesti arak-arakan di jalan. Bawa salib, bawa semua itu umbul-umbul kekristenan. Kita jalan di jalan-jalan. Anda tahu pada bulan puasa kita harus menghargai saudara kita yang sedang puasa toh. Tapi Tuhan suruh kita jalankan. Ada enggak mereka di jalan ganggu? Enggak, mereka selfie malahan. Karena mereka menghargai kita pada waktu itu Paskah. Kita bikin acara ada di lapangan, musim hujan. Yang Anda dan saya hadapi pasti hujan, semua ketakutan. Saya bilang sama teman-teman panitia, Tuhan bilang sama, tidak ada hujan. Kalau toh ada cuma air turun. Tapi memang kenyataan tiap hari itu hujan. Dan akhirnya kita menyelenggarakan, ada yang tanya, pembicaranya dari mana? Tuhan Yesus pembicaranya. 3 hari saya bicara sendiri. Saya pikir yang nonton bosen-bosen lah kau. Tapi itu sebuah fakta dan menjadi catatan buat kita Psalm 21 memuliakan Tuhan. Lewat itu semua jalan. Di Solo, di Semarang, di Tasik, di Kupang yang kami datangin. Kami bagikan apa yang Tuhan kerjakan. Mereka ikut dan itu jadi berkat. One step ahead. Dan kita lihat kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Setelah kita ngomong panjang lebar, di hatinya apa bisa enggak? Ya sesuai imanmu lah. Kalau kamu percaya, saya pernah bilang sama seorang ibu, waktu saya berdoa buat dia. Bu, ini Jakarta. Tuhan ngomong sama saya, tidak perlu ibu cari kesembuhan di mana-mana. Dia lumpuh sebetulnya. Kalau kamu hari ini niat mau berdiri, kamu akan berdiri dan berjalan. Tapi kalau kamu gak berani seumur hidup kamu gak bisa jalan, ayo lo. Bertati-tati. Akhirnya dia berjalan. Ini ceritanya panjang Bapak Ibu. Kalau engkau berani melakukan apa yang Tuhan suruh, dengan tulus Tuhan memeteraikannya. Nah malam ini ada 3 catatan yang Tuhan mau membenarkan Anda. Pertama apa? Dengar suara Tuhan. Bagaimana Anda mempersepsikan setiap apa yang kau lihat. Ini pekerjaan Tuhan atau bukan. Kalau engkau percaya itu pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan berbicara sama kamu. Jika Tuhan berbicara sama kamu, siap gak kamu untuk jadi murid? Komitmen, sehati, dan selalu hadir di dalam apa yang sudah ditargetkan. Contoh Aci ada anak-anak muda. Tuhan bicara sama saya pada 2022. Pada saat itu gereja baru buka. Pada saat kita doa pertama jam 6, Tuhan bilang akan kubangkitkan sebuah generasi yang baru, hatinya kugerakin Tuhan. Anak-anak muda, saya kaget. Dan betul begitu itu dinyatakan, ya Tuhan, dibenarkan. Beberapa waktu kemudian, ini anak-anak remaja bangkit. Anda lihat penari-penari kita semua, ya anak remaja, cucu-cucu saya semua ikut pelayanan. Mereka kadang lebih setia daripada yang tua-tua. Pagi-pagi sudah siap-siap mau latihan. Dan mereka selalu latihan. Tuhan kalau bicara sama kita, kalau kamu percaya Tuhan membenarkannya. Bapak Ibu, kalau kita lakukan, walaupun itu belum pernah, lakukan saja. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan
di acaramu. Dan malam ini, maukah Anda melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu? Bagaimana? Pertama, percaya pekerjaan Tuhan, mau sepakat dengan Tuhan. Yang ketiga, just do it, lakukan. Salah satu yang paling sederhana melakukannya adalah ibadah jam 8 mau pindah ke atas. Anda tahu kendalanya apa? Ibadah jam 8 itu banyak asim-asim. Yang jalannya agak sedikit kurang siap kakinya, perlu lift. Nah, kita mulai kemuliaan, mari kita sama-sama menabur supaya lift segera terpasang. Tuhan dimuliakan, haleluya. Closingnya agak sedikit seru juga. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Ya, malam ini waktunya saya juga nggak nyangka panjang nih pakai ya. Dan kita mau mengakhiri ibadah, tetapi saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Satu pujian buat kita lebih menyerap firman Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, ku percaya. Ya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apa yang Anda rasakan hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya mau yakini Bapak Ibu, percayalah firman Tuhan. Kendati pun kita dihadapkan berjalan di atas badai, lembah yang kelam, tantangan yang berat. Secara logika nggak mungkin. Tapi firman Tuhan, percayalah, kemenangan kau peroleh. Kemenangan kau peroleh. Karena kita dilahirkan sebagai pemenang. Kemenangan kita untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang kita bangun adalah kehidupan yang diberkati untuk jadi berkat. Jangan jadi senter, tapi jadi cahaya. Tuhan memanggil Anda dan saya jadi pelita. Karena roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Saya melihat api surga sedang berbara di tempat ini. Api surga sedang menyala di tempat ini. Artinya, yang sedang membakar hati yang siap untuk dipakai sebagai alat. Benar-benar ini nubuatan Tuhan akan membangkitkan generasi bagaikan singa dari Yehuda. Anda bukan sekedar kuat, tapi Anda akan bertindak. Ayo katakan, ya Tuhan, aku inilah orangnya. Singa yang Engkau pakai menjadi alat di Kalimantan, menjadi berkat. Ya Tuhan, ku percaya. Mari tangan terangkat. Saya sedang mengimpartasikan. Oh haleluya. Uriya rabasakala ya lahalaya wala. Hinnala ya lawasana ya la. Oh haleluya. 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 Api Tuhan yang sudah menyala mengubah semua kita di sini menjadi singa-singa yang bukan sekedar kuat tapi bertindak. Haleluya. Hadiran Allah terbuka di tempat ini begitu kuat sekali. Ayo tangannya terangkat. Terangkat. Ayo, haleluya. Haleluya.
Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan sedang bicara di hatimu. Bagi Anda yang menerima suara itu, taruh tanganmu di dada sebelah angkat. Kalau Tuhan sudah bicara, mungkin Anda yang sakit, Tuhan bilang kau pasti sembuh. Engkau yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan katakan sudah sediakan. Engkau percaya, taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu terangkat. Dan cepat saya hitung, dan Tuhan akan mengurapi kalian yang sudah dapat, yang belum terus berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Engkau berfirman, Engkau berikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuasa-Mu turun ketika Roh Allah turun. Terima, yes, haleluya, haleluya. Terima, sadene ya lama sakala ya lama lama lama. Hola basaka takara ya lama lama. Jama, jama semua jama, haleluya. Ora basakala lama. Api Tuhan sedang menyala di atas kalian. Penuh, 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 penuh. Engkau akan menjadi penuai-penuai. Engkau akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan sekarang, terima. Oh, raba-raba raya raba saka takara ya raba raba. Hola halaya wala sakala. Henna laya lawa sakala. Haleluya. 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 Oh ya Rama Sanda ya Rama Sing.